Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumil taqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Ikhwatal iman ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqam menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan mentadaburi surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 dari urutan surat dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ini memuat berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama orang beriman, dan terakhir adalah akhlak kepada seluruh manusia. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah, itulah yang Allah ungkapkan pada ayat pertama. Wa ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, jangan pernah mendahului Allah, baik itu dalam ucapan dan perbuatan. Jangan melakukan sesuatu tanpa memahami apa maunya Allah, tanpa arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita bisa bahagia dunia dan selamat akhirat. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang tidak menyebutkan objek secara langsung. Biasanya ketika ada panggilan orang beriman disebutkan objek larangannya dan objek perintahnya apa. Di antara contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang beriman, jangan makan riba. Jelas, jangan makan riba. Wahai orang-orang beriman, apabila hendak kalian melaksanakan salat, maka berwuduklah. Jelas perintahnya. Tapi dalam ayat ini hanya Allah mengatakan jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak disebutkan dalam hal apa. Maksudnya dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, jangan sekali-kali mendahului Allah dan Rasulnya. Bertanyalah kepada Allah dan Rasulnya sebelum melakukan tindakan agar tidak tersesat dalam menjalankan aturan di atas permukaan bumi ini. Itu maksudnya. Jadi kita ketika akan melangkah bagaimana berbisnis, bagaimana beribadah, bagaimana kemudian berkaitan dengan masalah sosial, kita harus bertanya kepada Allah. Inilah pentingnya kita mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan memahami isi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, jelas adab kepada Allah. Kita akan pindah. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun adab kepada Allah sama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan pula mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Karena Rasulullah itu adalah pemberi teladan kepada kita. Dia yang pertama kali mengamalkan seluruh isi Al-Quran dengan sempurna. Maka setiap kali kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, harus merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan dua perkara dan dua pusaka untuk kalian. Di bila mana kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa saja? Kitab Allah wa sunnah rasuli, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal tes ibadah agar kita kemudian benar dalam ibadahnya. Adab yang kedua kepada Rasulullah SAW, ayat 2, Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang beriman, jangan mengeraskan suara di hadapan Rasulullah. Untuk saat ini karena Rasulullah tidak ada, tidak sudah wafat, maka ketika nanti berkunjung ke Masjid Nabawi, jangan pernah mengeraskan suara.
dalam keadaan rendah suara, dalam keadaan berdoa dengan merendahkan suara, termasuk ketika dibacakan hadisnya kita harus mendengar dengan baik. Itu bagian dari praktek jangan mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu bisa mengundang hancurnya dan batalnya amal kita. Kata Allah di ujung ayat itu bahwa barang siapa yang kemudian mengeraskan suara, antahbata amalukum wa antum la tash'urun, bisa membatalkan pahala sedang kalian tidak sadar. Bahayanya mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga kepada Rasulullah adalah tidak boleh memanggil-manggil dari luar rumahnya. Disebut dengan innalladzina dunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi ketika ingin bertemu dengan Rasulullah, menunggu di luar rumahnya, enggak boleh dipanggil, enggak boleh dipanggil-panggil. Wahai Rasulullah, aku ingin bertemu, aku ingin berbicara denganmu, aku ingin bertanya kepadamu. Tunggu dia keluar dari rumahnya, ketika ke masjid baru kemudian bisa bertanya kepadanya atau kemudian bisa berbicara dengan Rasulullah. Ketika berada di rumah jangan, enggak boleh dipanggil-panggil. Itu dulu. Tapi sekarang mungkin sekiranya ada ulama besar, ulama yang dikagumi, ulama yang menjalankan sunnah Nabi, bagaimanapun mereka adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Itu juga kita harus hormati kedudukannya. Nanti saja keluar rumah baru kita kemudian bertanya tentang masalah tertentu kepadanya. Jangan mengimbal, wahai ustaz. Tapi kalau ustaz biasa nggak apa-apa lah kali ya. Tapi ustaz besar jangan, karena itu adalah bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena mereka adalah pewaris para nabi. Sudah selesai sudah. Adab kepada Allah satu, yaitu jangan mendahului Allah dan Rasul, cuma satu. Yang kedua, adab kepada Rasulullah, tidak boleh mendahului Rasulullah. Yang kedua adalah tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Rasulullah. Yang ketiga, tidak boleh kemudian memanggil dari balik rumah atau dari balik kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting saat ini adalah adab kepada sesama mukmin. Apa saja? Satu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Harus melakukan tabayyun. Bila mendengarkan berita buruk terkait dengan orang-orang beriman, kita tidak boleh langsung menduduhnya. Harus melakukan tabayyun, cross check dulu kepada orang yang menyebarkan berita. Cuma salahnya kita sekarang terkadang meng-cross checknya kepada orang yang tertuduh, sang ulama. Dia tidak tahu apa-apa. Ustaz, benar enggak Anda begitu? Benar enggak Anda? Enggak boleh. Syaratnya, aturannya adalah bertanya kepada orang yang menyebarkan informasinya. Jangan bertanya kepada orang yang tertuduh, itu tidak ada gunanya. Justru bertanyalah kepada orang yang menyebarkan berita, dia yang bertanggung jawab. Kalau seandainya kita tidak bisa memastikan siapa penyebarnya, dan itu akan merugikan para sesama orang beriman, lebih baik kita jangan men-share berita. Lebih baik kita kemudian diam daripada kita menyebarkan dosa kepada sesama muslim dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita diam. Fatabayyanu, harus melakukan cross check. Itu satu. Adab yang kedua kepada orang beriman itu adalah selalu melakukan islah. Apalagi sekarang kan di video-video itu banyak bertebaran, kemudian seolah-olah para ustadz bermusuhan, seolah-olah para ustadz kemudian berbantahan antara satu dengan yang lain. Kita posisinya adalah selalu melakukan islah. Tidak boleh kemudian kita berpihak lalu kemudian menjatuhkan satu ustadz dan kemudian menjatuhkan ustadz yang lain, atau kemudian menerima satu kemudian menjatuhkan yang lain. Apalagi itu tidak sama mukmin. Mari kita menjadi orang yang selalu mengislah. Itulah sebabnya dalam syariat Islam itu ada tiga, boleh kita berdusta. Berdusta tetapi ada maslahatnya. Dalam syariat itu ada tiga, di mana kita berdusta karena di balik dusta itu ada maslahatnya. Satu, kepada pasangan hidup. Boleh berdusta kepada pasangan hidup selama itu ada maslahatnya. Ketika istri bertanya, apakah masakan saya enak? Jangan jujur. Kalau memang tidak baik, bilang aja, rasanya bagus banget. Jangan jujur ya. Kalau kita jujur mengatakan, wah jelek banget masakan, itu bisa ramai dalam rumah tangga kita. Apakah saya masih cantik? Bilang aja, cantiknya minta ampun. Jangan bilang, kamu sudah tidak cantik lagi. Jangan jujur di hadapan istri karena ada maslahat. Apakah saya kemudian masih seperti gadis dulu? Masih. Bagus. Itu insya Allah akan melanggengkan
harmonisasi rumah tangga kita. Yang kedua, boleh berdusta adalah untuk mendamaikan orang-orang beriman. Boleh berdusta, kata kita kepada orang yang berselisih, salam dari dia, padahal enggak. Sebenarnya kita ingin dia berdamai, ingin baikan, ingin makan bersama, ingin bersilaturahim. Kita datangi musuhnya, dia juga kita bilang, sampaikan ke mereka, ingin berdamai, ingin baikan, kata dia salam dari dia, padahal enggak. Sebenarnya tujuannya karena ingin mendamaikan orang. Ini yang dimasukkan oleh Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Bila dua kelompok orang beriman kemudian berperang, apa saling bermusuhan, maka islahlah kedua di antara mereka. Jadi kita harus menjadi muslih di antara orang yang berselisih. Yang ketiga, tidak boleh mengolok-olok. Sesama orang beriman tidak boleh mengolok-olok. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi orang yang diolok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Dia mah jelek, dia mah kemudian tidak cerdas, dia mah tidak baik, dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita mengolok-olok, karena sudah kata Allah, boleh jadi mereka lebih baik daripada yang mengolok-olok. Demikian juga perempuan. Ini secara khusus Allah menyebutkan perempuan karena perempuan itu terkadang tidak mampu menahan mulut, maka dia mengolok-olok orang lain. Mungkin saja orang lain jilbabnya besar, bisa jadi kemudian ada yang jilbabnya kecil, saling mengolok-olok antara mereka. Jangan pernah terjadi, karena Islam ini sangat luas. Bisa jadi jilbabnya bagus, kemudian juga tilawahnya bagus, segala amalnya. Bisa jadi orang yang jilbabnya kecil, bisa jadi amal solehnya banyak, boleh jadi yang lainnya banyak, sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang spesial. Bahwa kita harus menasihati, ya, tapi jangan pernah mengolok-olok. Yang keempat, adab kepada sama mukmin adalah tidak boleh mencela. Mirip, tidak boleh mencela. Ketika kemudian mungkin ada kekurangan pada tubuhnya, boleh jadi kemudian ada kekurangan pada sikapnya, tidak boleh mencela. Satu ketika seorang sahabat kemudian mencela Ibnu Mas'ud, manjat apa tuh, naik ke tempat yang lebih tinggi, betisnya kelihatan kecil. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya, betis kamu kecil wahai Ibnu Mas'ud. Itu kan ada agak mencela. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku, sekiranya kemudian betis Ibnu Mas'ud ditimbang di akhirat, maka lebih berat daripada gunung Uhud. Betapa betisnya Ibnu Mas'ud walaupun kecil, tetapi dia sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mencela sesama orang-orang beriman. Yang kelima, tidak boleh memberi gelar yang tidak baik. Namanya sudah baik, tapi dipanggilnya kemudian bocil lah, dipanggilnya kemudian si gendut lah, si jangkung lah. Kalau dia senang masih bagus, tapi kalau sudah tidak senang dipanggilnya dengan ini, enggak boleh. Wahai si hitam, wahai kemudian si jelek, tidak boleh memanggil dengan gelar-gelar yang baik. Wala tanabazu bil alqab. Ini yang terkadang terjadi permusuhan itu karena kita seringkali kemudian memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Apalagi sekarang yang terkadang mungkin kita sering panggil saudara kita sama mukmin ahli bid'ah lah. Enggak boleh. Siapa tahu mereka adalah orang yang punya dalil sendiri bahwa mungkin ada perbedaan. Iya, itu wajar. Sejak dahulu sudah ada namanya perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Selama mereka punya dalil, maka tidak boleh kemudian kita mencela dan menyebut sebagai ahli bid'ah, karena ujung-ujung sama kita mendoakan semoga dia masuk dalam neraka. Yang keenam adalah tidak boleh bersuudzon. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah namanya suudzon, berburuk sangka. Mungkin di pagi hari dia kemudian keluar rumah dengan memakai jaket, kita mengatakan, wah ini kayaknya bawa nyuri sesuatu, disimpan dalam jaketnya. Tidak boleh. Atau kemudian bisa jadi dia kemudian datang ke tempat-tempat yang tidak baik, langsung kita kemudian tuduh, kayaknya sudah berzina. Itu enggak boleh kita bersuudzon kepadanya sampai ada bukti yang nyata dan sudah sesuai dengan syariat begitu. Tidak boleh menuduh, tidak boleh bersuudzon. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon. Yang ketujuh, lebih penting lagi adalah tidak boleh memata-matai, disebut dengan tajassus. Apa ya kira-kira kekurangannya untuk saya sebar. Apalagi sekarang di era media sosial begini, kadang-kala kita tidak sadar kemudian memamatai orang untuk disebarkan kepada orang lain. Ini disebut dengan tajassus, tidak boleh memamata-matai. Yang terakhir adalah adab kepada orang beriman, tidak boleh menggibah.
tidak boleh kemudian menyebarkan keburukan mereka kepada orang lain. Kalau benar bagaimana? Iya, itulah ghibah. Kalau tidak benar berarti fitnah. Maju kena, mundur kena. Intinya kita tidak boleh menceritakan aib seorang beriman, baik itu kemudian benar atau tidak benar, orangnya tidak ada di hadapan kita. Sebab itu akan menciderai hati orang yang dibicarakan aibnya di hadapan orang lain. Saya kira itu 8 poin berkaitan dengan adab kepada sesama mukmin. Saya ingin ulangi supaya menjadi perhatian bagi kita semua adalah yang pertama adalah harus melakukan tabayun, cross check setiap mendengarkan berita, dan ingat cross checknya bukan kepada yang dituduh tetapi kepada yang menuduh. Sekiranya kita tidak tahu siapa yang menyebarkan, lebih baik kita kemudian tidak boleh meneruskan kepada orang lain. Yang kedua, adab kepada sesama mukmin adalah harus kita selalu menjadi penengah, menjadi pengislah, mendamaikan di antara orang yang kemudian bermusuhan. Yang ketiga, tidak boleh mengolok-olok. Yang keempat, mirip, tidak boleh mencela. Yang kelima, tidak boleh memberi gelar yang tidak baik, yang tidak dia senangi, kemudian kita panggil dengan panggilan yang tidak baik. Yang keenam, tidak boleh bersuuzon, berburuk sangka kepadanya. Yang ketujuh, tidak boleh memata-matai, tidak boleh tajassus. Dan yang terakhir adalah tidak boleh kemudian menyebarkan atau menggibah mereka, menyebarkan keburukan di hadapan orang lain. Itulah adab-adab sesama muslim. Intinya sebenarnya adalah, berkaitan dengan ini semua adalah berkaitan dengan bagaimana menjaga lidah. Ini intinya sebenarnya, bagaimana kita harus menjaga lidah. Berkaitan dengan mendahului Allah dan Rasulnya, bisa saja dalam bentuk ucapan. Menjaga lidah. Yang kedua, meninggikan suara berkaitan dengan lidah. Yang ketiga, memanggil Rasul dari balik kamar, itu juga berkaitan dengan lidah. Berikutnya, menyampaikan berita dengan lisan, itu juga lidah. Berikutnya, peperangan antar dua golongan bisa jadi karena lisan. Dan terakhir, bisa kali mencela, mengolok-olok, menggibah, itu juga lidah. Betapa pentingnya kita menjaga lisan. Jagalah lisan, jangan mengeluarkan kata-kata yang mengandung dosa, karena ancamannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah ajarkan kita agar menahan diri dari berkata-kata kotor, menahan diri dari berkata sia-sia, agar menjadi sah seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Terakhir, adab kepada sesama manusia hanya satu ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Adab kepada sesama manusia adalah saling mengenal. Itu saja. Yang penting kita saling mengenal budaya, saling menghormati, saling kemudian toleransi antar umat beragama. Itu saja. Bahwa kita tidak saling mencintai tidak dianjurkan dalam Islam. Walaupun kemudian persahabatan, pertemanan boleh, tapi bahwa cinta tetap kepada sesama mukmin, apalagi kemudian membela dalam hal kebatilan, itu lebih parah lagi. Tetapi kesama muslim berkenalan dengan Amerika, berkenalan dengan siapa saja, diperkenankan dalam Islam. Walaupun pada akhirnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat ini hanya berbicara terkait dengan tingkatan dalam beragama. Paling rendah adalah muslim. Ayat berikutnya, muslim. Itulah yang bila kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dinyatakan sebagai orang muslim. Wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu. Orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kata Rasul, jangan, kamu belum beriman. Katakan, belum beriman, baru masuk Islam. Artinya apa? Islam itu adalah tingkatan paling rendah. Yang kedua baru naik sedikit, yaitu mukmin. Mukmin siapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu cirinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan tidak ragu dengan Allah dan Rasulnya. Tidak ragu dengan Al-Quran, tidak ragu dengan Sunnah. Itu baru dikatakan sebagai orang beriman. Lalu kemudian memperjuangkan itu semua, baik dengan jiwanya maupun dengan hartanya. Itu 3 ciri orang beriman. 1, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ragu. Yang ketiga, berjuang dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun, itulah orang yang paling baik imannya. Yang ketiga, tingkatan tinggi lagi adalah bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Itulah sebabnya dalam Al-Quran biasanya panggilan kepada orang beriman disertai dengan perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kalau hanya beriman itu belum masih rendah, tapi kalau sudah bertakwa, insya Allah itu semakin baik. Dan terakhir adalah disebut dengan muhsin. Muhsin, orang yang betul-betul sudah melihat di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut melakukan dosa. Di depannya sudah melihat surga Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga. Di depannya sudah melihat neraka, sehingga dia kemudian menghindari seluruh yang menjadi sebab masuk neraka. Maka itulah tingkatan tertinggi. Yang pertama Islam, yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin, yang keempat adalah muhsinin. Mudah-mudahan dengan pemahaman surat Al-Hujurat secara global ini, kita bisa beradab kepada Allah, bisa beradab kepada Rasulullah, bisa beradab kepada sesama muslim, dan bisa beradab kepada sesama manusia. Dan akhirnya kita harus meningkatkan dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muttaqin, dan muttaqin menjadi muhsin insyaallah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Ramadan ini dan berikan kesempatan untuk terus beribadah sehingga tanggal 1 Syawal nanti kita mendapatkan gelar muttaqin insyaallah. Selamat dunia, selamat akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.